Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11. Demikian ada tertulis, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, Bapa Khalik langit bumi dan segala isinya, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang begitu indah, begitu besar dalam kehidupan kami. Atas kesehatan, atas segala apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan boleh kami rasakan dari hari lepas hari sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hukum Allah yang terambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 10, demikian ada tertulis. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bukalah hatimu bagi firman-Nya.
Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bagi kita semua yang telah datang pada Tuhan dengan penuh penyesalan, mengakui dosa-dosa di hadirat Allah, maka kini dengarlah berita anugerah pengampunan yang disampaikan kepada kita, seperti yang ada tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Begini yang dikatakannya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa kita. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan puji-pujian lewat pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Setelah pembacaan Mazmur, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 48. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan.
Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Daripada suara air yang besar, peraturan-Mu sangat teguh. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pembacaan firman Tuhan ini diberi tema Teladan Sang Gembala. Mari saudara-saudara kita persiapkan firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jika kita sudah mendapatkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia mengembalakan kehidupan kami, dan Allah yang selalu peduli dalam segala keberadaan kami. Kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih, karena Tuhan berkenan menyapa kami melalui firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Berkati supaya kami selalu meneladani karakter Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh kasih. Urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kepadanya untuk dapat menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasih, Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang 10, saya akan bacakan bagi kita semua dengan judul perikop Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan yang berkenan menyapa kita dalam kebaktian hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya.
Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, beberapa hari yang lalu saya datang ke salah satu anggota jemaat yang mempunyai ternak bebek. Pada waktu saya datang, bebek itu biasa-biasa saja. Mungkin karena tidak pernah melihat dan tidak mengenalnya, jadi kurang bereaksi. Tetapi ketika pemiliknya itu datang, pemiliknya yang selalu menyayanginya, memberikan makan, memberikan perlindungan, merawatnya, ia disambut dengan suara yang menampakkan kegembiraan. Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, unik hubungan manusia dengan binatang pemeliharaannya bisa sedekat dan seakrab itu. Nah, relasi atau hubungan orang beriman di dalam Alkitab digambarkan sebagai domba dan gembala. Ketika gembala yang baik itu datang dan memanggil domba-dombanya, maka domba-domba itu mendengar dan ia menyambut panggilan sang gembala itu. Yohanes 10, saudara-saudara, menggambarkan Yesus sebagai gembala yang baik, dan kita adalah domba-dombanya. Ketika domba-domba itu ikut pada sang gembala, ia boleh mengalami damai sejahtera, ia boleh mengalami kehidupan yang baik, ia bisa menemukan rumput yang hijau. Dan sang gembala akan membiarkan domba-dombanya itu untuk mencari makan, namun tetap ada dalam pengawasannya, baik dalam situasi yang dekat atau jauh. Sang gembala ini tetap memberikan perhatian kepada domba-dombanya. Dan ketika rumput itu sudah mulai menipis, saudara-saudara, gembala ini membawa domba-domba itu ke tempat yang lebih tinggi lagi, ke padang rumput yang lebih tinggi lagi. Kalau ada binatang buas yang mengancam keamanan atau keselamatan domba-domba itu, maka sang gembala ini memberikan perlindungan. Ia terus menjaga dan menyelamatkan domba dari ancaman itu. Seorang gembala sangat mengenal domba-domba gembalaannya. Ia selalu mencari tahu bagaimana keadaannya dan terus menghitung jumlahnya. Apakah ia tetap lengkap berada bersamanya atau mungkin ada yang hilang. Sang gembala selalu memperhatikan keluar masuk domba-dombanya, saudara-saudara. Dan ia selalu menjaga, mengawasi, mengamati keberadaan dombanya itu satu persatu. Ia sangat setia menjaga. Gembala selalu memberi yang terbaik bagi domba gembalaannya. Menjaga keamanan, melindungi ancaman dari pencuri, dari serangan serigala dan binatang buas lainnya. Gembala yang baik, saudara-saudara, rela berkorban demi keselamatan domba-dombanya. Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu dan saudara-saudara juga anak-anak, gambaran tentang gembala yang baik itu diberlakukan bagi Yesus. Yesus yang bersedia berkorban, menyerahkan seluruh hidupnya, dan juga untuk mencari dan menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ini, Yesus juga menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Sebutan gembala yang baik ini muncul diawali dari karya Allah kepada orang buta yang sejak lahirnya. Yesus memberikan kesembuhan kepadanya sampai ia bisa melihat. Nah, waktu itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, beberapa orang Farisi sangat tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dianggap melawan arus, Yesus dianggap melanggar hukum Taurat karena ia menyembuhkan pada hari Sabat. Tetapi Yesus tidak peduli dengan itu demi kesembuhan dan pemulihan orang yang buta sejak lahirnya itu. Seharusnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang-orang Farisi itu menjadi gembala yang baik bagi siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama bagi mereka yang menderita. Seharusnya mereka peduli. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi, saudara-saudara? Ia tampil seperti gembala upahan. Ia tidak memiliki hati, ia tidak memiliki beban apapun terhadap orang yang sedang menderita, seolah-olah itu bukan bagian dari hidupnya. Mereka tidak memiliki belas kasihan. Sungguh-sungguh mereka tidak memperhatikan penderitaan orang lain. Tapi Yesus, ketika orang buta ini diusir
orang buta ini tertolak. Yesus mendekatinya dan sungguh-sungguh ia menjadi gembala yang diharapkan. Ia menjumpainya dan ia menerima, bahkan merangkul orang yang tertolak dan terpinggirkan itu. Disinilah saudaraku yang Tuhan Allah kasih perbedaan Yesus dan orang Farisi. Yesus memiliki sifat yang penuh kasih, peduli terhadap orang-orang yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, pengembalaan mutlak diperlukan. Mengapa, saudara-saudara? Karena domba tidak pandai mencari makan sendiri, tidak seperti binatang-binatang yang lain. Domba harus dicarikan rumput, harus dicarikan air yang jernih. Kemudian domba adalah binatang yang lemah. Ketika ia ada di tengah-tengah serigala, ia bisa berserakan karena ia tidak mampu menghadapi ancaman itu sendiri. Ia butuh perlindungan. Dan domba, saudara-saudara, domba yang lemah, domba yang masih kecil, dia membutuhkan perlindungan, dia membutuhkan perawatan yang juga harus sabar. Karena domba-domba yang kecil ini tidak seperti domba yang sudah agak kuat. Jadi tetap diasuhnya dengan penuh kesabaran. Domba ini juga tidak tahu jalan, saudara-saudara. Dia mudah tersesat. Kalau dia tersesat, dia tidak bisa kembali sendiri. Dia harus dicari sampai ditemukan. Kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi gembala lokal. Bagaimana kita bisa memberikan perhatian kepada orang-orang yang menderita. Kita diajak untuk meneladani Yesus ketika ia dihadapkan dengan orang-orang yang menderita. Kita dipanggil untuk menjadi gembala lokal bagi keluarga kita, teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Situasi masyarakat kita saat ini seperti orang buta yang sejak lahir itu. Ia menderita bukan hanya secara fisik tetapi juga secara batin. Dalam kondisi yang sulit, ia tidak mendapatkan tempat tapi malah dia diusir, yang membuat kondisinya menjadi semakin terpuruk. Kondisi masyarakat saat ini, saudara-saudara, juga seperti domba dengan segala kelemahannya, membutuhkan pertolongan, membutuhkan pendampingan psikologis, dan membutuhkan bantuan sosial. Hadirnya bencana pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, membuat sendi ekonomi menjadi semakin lumpuh, kesehatan menjadi rentan, keamanan juga sangat terganggu karena muncul berbagai kejahatan pada saat ini. Relasi yang awalnya baik menjadi rusak karena takut tertular, karena takut ada korban lagi, takut meninggal. Bahkan orang-orang yang terpapar COVID-19 ini, ia semakin dijauhi, ia semakin dipinggirkan, bukan hanya diisolasi, tetapi sungguh-sungguh mereka dijauhi oleh orang-orang yang seharusnya menjadi sahabat yang dekat. Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, dampak bencana COVID-19 ini juga banyak membuat warga menjadi rentan miskin. Karena usahanya ditutup, dia diputuskan dari hubungan kerja, semua yang dilakukan menjadi sangat sulit karena ada pembatasan-pembatasan sosial. Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, semakin menderita, tidak bisa membayar cicilan, tidak bisa membayar kontrakan, dan makan pun menjadi semakin sulit. Bahkan banyak yang kelaparan dan mati karena tidak bisa makan. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, sebagai orang yang dipilih untuk menjadi gembala lokal di tempat kita masing-masing? Sang Gembala Agung meminta kepada kita supaya kita melakukan tindakan-tindakan yang penuh kasih untuk memberikan pertolongan dan kepedulian kepada sesama. Kita tidak tahu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sampai kapan kondisi COVID-19 ini. Karena itu perlu ada tindakan-tindakan antisipatif supaya kita bisa survive. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang Agung, mengajarkan tentang belas kasihan, mengajarkan kepada kita tentang kepekaan, kepedulian,
Walaupun itu harus melawan arus ekstrim, tapi kita tetap menyatakan itu demi kasih kita kepada sesama. Memiliki hati yang rela berkorban untuk keselamatan orang lain, yaitu dengan mematuhi apa yang menjadi aturan pemerintah. Kita harus tetap menjaga jarak. Dengan demikian kita akan cepat dan mampu untuk mengatasi COVID-19 ini. COVID-19 akan segera berlalu kalau kita kompak dan menghargai apa yang menjadi anjuran pemerintah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mendengarkan suara Gembala Sang Agung yang memanggil kita untuk menjadi gembala dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di lingkungan kerja, dimanapun kita berada. Dan mari kita terus meningkatkan komunikasi kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Bahkan meningkatkan komunikasi kita dengan Tuhan, menyampaikan semua pergumulan kita, pergumulan bersama. Kita harus terus meningkatkan komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa-doa dan penuh penyerahan. Kita domba-domba yang lemah, tanpa Gembala yang agung itu, kita tidak akan sanggup menghadapi ini semua sendiri. Mari saudara-saudara, kita juga rela, bersedia memberi bantuan makanan dan pendampingan psikologis kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Mari saudara-saudara, kita hidup hemat supaya kita bisa membantu sesama kita yang saat ini sangat sulit kondisinya. Mari kita tetap rajin bekerja. Mari kita tetap rajin untuk terus mengembangkan talenta kita, bahkan membuat hal-hal baru, semakin berkreasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengantisipasi situasi yang makin sulit ini. Dengan terus menggunakan apa yang ada, karunia-karunia yang ada, yang bisa bercocok tanam, yang mempunyai lahan seberapapun itu, mari kita manfaatkan itu semua untuk mengantisipasi supaya kita tetap survive dalam menjalani hari-hari kita dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, akan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan kau ungkapan syukur.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bersemayam dalam kerajaan surga, Allah yang boleh kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih setiamu sehingga hamba-Mu boleh mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk menyampaikan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami dan juga untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kesehatan dan semangat untuk berjuang. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap menjadi berkat bagi sesama, menyatakan kasih dan menyatakan kepedulian seperti yang Kau perintahkan melalui perenungan kami pada saat ini. Berkati supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa pada kesempatan hari ini untuk saudara-saudara kami, para pimpinan bangsa kami, untuk dapat melakukan gugus tugas agar dapat mempercepat penanganan COVID-19 ini. Tuhan memberkati upaya-upaya yang mereka lakukan. Bagi Presiden Jokowi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk seluruh kerja keras dan perhatian serta cinta kasih-Nya kepada rakyat Indonesia. Dan ketika Ia memerintahkan agar para menteri dan kabinetnya, Kabinet Indonesia Maju, dapat melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi bangsa Indonesia. Kiranya semua dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Kami mohon berkat Tuhan juga untuk seluruh warga negara Indonesia supaya dapat menghargai apa yang menjadi kebijakan pemerintah melakukan PSBB. Ada banyak sekali gangguan karena apa yang sudah disepakati tidak dihargai, banyak orang yang masih terus melanggar. Tolonglah kami semua ya Tuhan supaya kami bisa hidup tertib dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan dan juga untuk menghormati apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Bagi warga jemaat GKP Gunung Putri yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi yang kami kasih, Ibu Santi, Ibu Eti, dan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya lawatan Tuhan memberikan kekuatan dan penyembuhan bagi mereka. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan pekerjaan, mereka yang usahanya tidak dapat dilanjutkan, dan mereka yang mengalami kesulitan pangan, kesulitan ekonomi, ya Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan nyata kepada mereka melalui kami. Dalam segala keterbatasan kami mau jadi berkat bagi sesama. Berkati kerinduan kami ini ya Tuhan. Ya Allah, kami menyerahkan semua anak-anak kami dalam masa belajar di rumah, kuliah di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, tetap semangat untuk belajar mempersiapkan hari depan. Kami meyakini hari depan anak-anak kami semua ada dalam kuasa Tuhan dan Tuhan telah mengaturnya. Kami menyerahkan segenap pengharapan kami ini kepadamu, jadilah kehendak-Mu atas kami. Dan bersama-sama ya Tuhan, kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di sana selalu ku terima
Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan terus mendengarkan suara Tuhan dengan baik dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Hari ini Tuhan menghendaki kepada kita supaya kita mau hidup hemat untuk menjadi berkat bagi sesama, dan supaya kita terus menyatakan kepedulian kepada sesama kita yang rentan miskin, bahkan yang sangat miskin, agar mereka boleh memenuhi kebutuhan. Dan biarlah saat ini kita mau terus meningkatkan komunikasi kita dengan anggota keluarga, dengan sesama, terlebih komunikasi kita dengan Tuhan harus kita jaga. Bahkan semakin hari semakin intens kita berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Tetap rajin bekerja, terus mengembangkan talenta, dan semakin kreatif untuk menyikapi semua situasi yang sulit ini. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.